Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah pertama dan yang utama senantiasa kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah wajib kita, yaitu salat subuh. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, salah satu dari konsekuensi ucapan kalimat la ilaha illallah adalah dibuktikannya dengan rasa ikhlas dalam perbuatan ibadah dan amal soleh. Ikhlas di sini adalah tidak hanya dalam bentuk ibadah saja, tetapi juga dalam bentuk amalan-amalan soleh yang senantiasa seseorang harus siap untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ujian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba dengan rasa lapar, ketakutan, kehilangan harta benda dan sebagainya. Seketika itu sontak dari diri manusia akan langsung tersadar dan akan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ujian di sini tidak senantiasa seterusnya dalam bentuk musibah, tetapi juga dalam bentuk kenikmatan, baik itu kenikmatan kesehatan, kenikmatan harta benda, dan kenikmatan umur panjang. Untuk apa kita habiskan semuanya itu? Yang mana ketika seseorang terlena dengan ujian-ujian tersebut, maka seseorang akan senantiasa terdorong dan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Kemudian dari perbuatan tersebut menjadikan seseorang untuk terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat sehingga di dalam hatinya tertutuplah pintu hidayah. Dan ketika merasa mempunyai banyak sekali dosa, seseorang itu kemudian berprasangka bahwa dirinya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Al-Quran sebagai penenang jiwa, penenang hati yang gelisah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya adalah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat tersebut menjadi ayat harapan bagi orang-orang yang merasa dirinya mempunyai banyak-banyak dosa, yang merasa dirinya jauh dari Allah dan tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah membantah semua itu dengan menurunkan ayat tersebut. Oleh karena itu, ayat tersebut menjadi harapan untuk seseorang senantiasa memperbaiki diri dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ayat tersebut juga berkenaan dengan seorang sahabat Nabi yang mana dulunya adalah seorang pembunuh, pendosa besar yang bernama Wahsy bin Harb. Dia adalah seorang pembunuh dalam perang Uhud yang membunuh
paman Nabi Muhammad SAW bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan diturunkannya ayat tersebut, maka beliau pun tersadar dan mau menerima Islam. Hingga akhir hayatnya, ketika beliau masuk Islam, beliau juga membalas perbuatan dosanya tersebut dengan amal-amal kebaikan, dan bahkan beliau juga yang membunuh seburuk-buruk manusia kala itu seseorang yang mengaku sebagai nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Dalam buku sejarah tercatat bahwasannya Wahsy adalah pembunuh sebaik-baik manusia dan pembunuh seburuk-buruk manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk hamba-hambanya mengiringi perbuatan-perbuatan maksiat dengan perbuatan-perbuatan amal soleh, yang mana amal soleh akan menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, marilah kita tutup kultum pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.